Halo, ketemu saya dengan Aji di Aji Vlogger. Kali ini saya akan unboxing dan review Loop Deck Plus. Ini barangnya sudah ada. Sudah saya buka dulu nih untuk memastikan barangnya itu benar. Di packingnya gini aja ya. Ini ada sponnya. Nah, ini dia. Ini Loop Deck Plus. Ini didesain untuk mempercepat kerja di foto editing, tapi saya beli ini karena merasa pakai keyboard seperti ini rasanya pelan sekali ya. Jadi mau nggak mau saya harus mencoba beli Loop Deck Plus. Ini kita akan setting sampai bisa berfungsi di komputer ini. Oke, kita lihat isinya ya. Ini ada kayak silika gel biar nggak jamuran, kemudian ada buku apa ini? Ini buku petunjuk singkat ya, tapi biasanya nggak terlalu berfungsi. Nah, ini dia. Ini ada berbagai macam tombol ya. Jadi sebelum dipasang kita harus download dulu driver Loop Deck di websitenya Loop Deck ya. Jadi di sini nggak dapat drivernya, nggak dapat CD-nya, jadi kita harus download sendiri. Tapi belum, menurut petunjuknya nggak boleh langsung Anda pasang ya. Jadi Anda harus install dulu drivernya. Nah, ini ya Loop Deck. Ini versi 4.3.3. Jadi langsung Anda install dulu aja di sini. Oh, OBS-nya saya close bentar. Nah, ini muncul ya. Nah, ini kita ganti. Kemudian ini baru dipasang ya. Ini saya pasang dulu. Nah, ini kalau tertancap ada tulisannya ya, device connected. Oke. Nah, kita coba dulu pakai Premiere. Ini saya ganti. Ini kita coba ya. Apakah berfungsi? Kita pakai color correction. Dan ini kalau langsung kayak gini nggak berfungsi ya. Jadi harus ada yang disetting. Ini control surface. Harus kita add. Ini Loop Deck. Kita oke. Nah, ini harusnya berfungsi. Nah, ini ya sebelah sini gerak. Jadi kalau kita pakai full screen, misalnya mau ganti warna, itu tinggal kita putar-putar sini ya. Oh sorry, salah pencet. Ini yang ini ya. Ternyata dia seleksinya ke atas, jadi saya coba yang ini. Kita putar-putar. Nah, ini ya. Jadi kita langsung aja diputar-putar di sini. Oh bentar, saya pakai kamera satunya. Nah, ini pakai tombol di sini ya. Ini defaultnya, jadi saya masih belum hafal, jadi kita coba yang di sini-sini aja. Ini ya langsung berubah seketika. Nah, ini ya enak ya, langsung bisa berubah-ubah. Cuman shortcutnya saya masih belum coba. Untuk pindah scene-nya kalau salah pakai ini. Cuman ini ke sini ya, kita harus pindah ke sini dulu.
Ini kita pindah-pindahnya dengan cepat ya. Oke, itu menggunakan Premiere. Sekarang kita coba pakai After Effects. Ini After Effects. Ini nggak perlu dipindah-pindah ya, itu udah otomatis. Untuk tahu shortcutnya saya cek bentar ya, ini fungsinya untuk apa. Keyframe. Bisa nggak? Oh, ini buat rotasi. Nah, ini beda sekali ya. Anda menggunakan Premiere kemudian pakai ini menggunakan After Effects, beda sama sekali ya. Oke, untuk After Effects bisa berfungsi ya dengan baik. Ini buat rotate, kita lihat di sini. Nah, ini ya kelihatan ya, rotate. Nah, ini oke, sekarang kita coba pakai Photoshop ya. Nah, kalau Photoshop ini nggak bisa langsung berfungsi ya, jadi kita kadang geser-geser ini aneh hasilnya. Padahal yang ini tuh fungsinya untuk besarin brush, ternyata nggak berfungsi. Jadi Anda harus menginstal Adobe Creative Cloud. Jadi di sini ada pluginnya, kita browse plugin ini nggak ada di sini. Jadi harus menginstal Creative Cloud. Kita ke internet dulu. Jadi di sini Anda harus install Adobe Creative Cloud, kemudian install plugin Photoshop untuk loop deck. Kalau nggak diinstal Anda nggak bisa ya pakai Photoshop buat loop deck ini ya. Nah, agak lama sedikit. Nah, setelah Anda install nanti keluar seperti ini. Kita lihat di marketplace, kemudian langsung diketik loop. Nah, ternyata searchnya harus sebelah kiri ya, tadi saya salah yang di atas, jadi sebelah kiri. Nah, ini loop deck for Adobe Photoshop, kita install. Oke, ini udah terinstall. Kemudian saya close, kita buka Photoshop lagi. Untuk di Photoshopnya harus saya rubah dulu pluginnya. Nah, ini loop deck info. Nah, ini connected, misalnya ini saya besarkan, kemudian saya ganti kontras shadownya, bisa nggak? Ini saya cek dulu di Photoshop, ternyata fungsinya banyak ya. Tapi apakah bisa dipakai di Filmora? Kita coba Filmora. Ini di Filmora nggak berfungsi ya. Oke, jadi di loop deck ini yang saya tahu hanya bisa program yang terinstall di sini ya. After Effects, Audition, Aurora, Capture, Lightroom, Classic. Ini Lightroom. Jadi loop deck ini hanya berfungsi di program-program yang kebanyakan support di Adobe ya. Jadi kalau Anda punya program lain, kayaknya beli loop deck ini nggak cocok ya. Nah, kalau di Lightroom ini kayaknya lebih cocok ya. Knob-knobnya itu langsung berubah ya, kita nggak perlu klik-klik di slider-slider, itu jauh lebih cepat. Oke, kesimpulannya Anda beli loop deck ini kalau Anda memang kayaknya sudah mentok menggunakan Photoshop, Premiere, After Effects, pakai keyboard tuh rasanya kok kita harus ngeklik tombol-tombol kecil tuh biasanya kan agak susah ya. Jadi perlu Anda coba. Saya juga baru pertama kali pakai ini, kemungkinan harus belajar sekitar 1-2 bulan untuk membiasakan diri untuk memaksimalkan kemampuan loop deck ini. Kalau Anda baru
belajar Premiere kemudian beli loop deck ini kayaknya nggak cocok ya. Dan harus pakai dulu, kemudian pakai Premiere oke, agak mentok ya, harus coba ini. Soalnya saya nyoba sebentar ini kayaknya tombolnya banyak, jadi harus mau nggak mau harus belajar lagi memaksimalkan kemampuan loop deck itu sendiri. Oke, apabila oh ya, saya juga membuat channel baru namanya belajarkomputer101.com. Isinya mengenai tutorial mengenai komputer ya. Itu ada Office, Word, Excel, PowerPoint, ada Photoshop, Premiere dan sebagainya yang saya bisa akan saya share di situ. Silahkan klik di link berikut ini ya. Apabila Anda ada pertanyaan mengenai loop deck ini, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like share video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dan